Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo Ziman Lovers, kembali lagi ketemu kita hari ini tentunya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya Nina Amelia, hari ini bersama my special guest. Setiap minggu selalu spesial ya Pak Nyoto ya. Kita selalu membahas tentang bagaimana kita bisa. Oke, suara Pak Nyoto masih belum terdengar dengan clear. Oke. Pastinya Anda nanti Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami boleh langsung WhatsApp ya di nomor 081511 103 103. Tunggu ya Pak Nyotonya lagi berdandan gitu. Jadi suaranya Ya. baru. Udah tuh Pak. Bagus Udah ya. banget lipstiknya Pak. Bagus dong, dari luar negeri, dari Korea, dari kayak artis Korea. Oh gitu. Berarti kalau gitu saya mesti ngomongnya annyeonghaseyo dong. Iya dong. Apa kabar Pak Nyoto? Hanyong Asyo. Hari ini nanti Ziman Lovers kita akan bahas sesuatu yang quote unquote ini cukup mengerikan. Meskipun sebetulnya kalau kita bicara mengenai otak itu seringkali itu jadi menu yang sangat ditunggu-tunggu ya di Padang. Namanya kita otak. Ya. Otak gitu ya. Nah hari ini tapi kita akan bahas mengenai tumor otak. Nah ini penyakit yang tentu saja mengerikan ya Pak Nyoto. Sebenarnya dibilang penyakit ini langka, nah kita kalau nggak bahas juga kesian juga ya. Kenapa saya hari ini ingin bahas tumor otak? Karena teman SMA saya yang biasa nongkrong bareng tiba-tiba terdiagnosis tumor otak, tapi yang kena bagian otak kecil dan batang otak. Nah akibatnya dia udah ke MRI, sudah CT scan walaupun pakai BPJS ya. Habis itu ke rumah sakit, biasanya rumah sakit yang level A untuk otak. Kalau di Jakarta sih rumah sakit PON ya, bukan olahraga nasional bukannya, apa sih katanya ya kan. Nah artinya apa? Kita lihat kalau mereka sudah kena tumor otak itu sangat mengganggu lagi, apalagi yang kena otak kecil. Nah di otak kecil itu kan kita tahu bagian koordinasi tubuh itu biasanya ada di otak kecil. Nah tumor otak itu kalau kita cerita tumor ya, ada yang jinak, ada yang ganas. Nah kalau yang jinak itu masih mending karena bisa diangkat dengan selaput-selaputnya. Yang namanya tumor itu sebenarnya disebut benjolan. Apapun benjolannya sering disebut tumor. Tapi selama benjolan itu ada selaputnya itu disebut tumor jinak. Tapi kalau tidak ada selaputnya dan dia itu banyak sekali akarnya. Dia metastase bercabang-cabang, cepat sekali perkembangannya, akibatnya ya dia bisa bukan sekedar seluruh otak, bisa dijajah sama si kanker otak. Nah, bagaimana caranya kita bisa meminimalisir, bagaimana kita bisa mencegah, bagaimana kita bisa kembali mampu melawan kanker otak ini atau tumor otak ini, kita kan harus ya sama-sama aware lah tentang bahaya tumor otak ini. It is different ya, tumor otak dan kanker otak. Cuma biasanya nih Mbak Nena karena traumatik zaman dahulu. Contoh ada orang yang naik motor ya, tiba-tiba kebentur kepalanya, ada pendarahan di dalam otaknya bagian dalam tanpa dia sadari. Mungkin gara otak ringan. Nah karena ada memar lama-lama itu jadi sel-selnya menjadi ganas atau menjadi tumor. Akibatnya kena kanker otak atau tumor otak seperti itu. Kanker otak sama tumor otak kan beda ya Pak ya. Beda. Kalau tumor Bapak katakan tadi dia ada selaputnya. Ada selaputnya. Dan relatively dia tidak bertumbuh karena akarnya Bertumbuh ada. juga. Tapi Dia akarnya bertumbuh di dalam juga, makin selaput. membesar, tapi dia di dalam selaput. Ya, oke. Jadi kalau mengangkat itu kalau ada selaputnya kan lebih mudah. Kalau dengan akarnya kadang-kadang tertinggal. Menjalar ya. Menjalar lagi. Nah itu yang perbedaannya. Jadi apapun itu baik tumor jinak ataupun ganas itu efeknya sangat luar biasa. Kenapa? Karena kan seluruh organ tubuh kita, seluruh tubuh kita ini kan komandannya adalah otak. Yes. Ya kan, otak itu mengkomandani semua fungsi organ tubuh, dari pernapasan, detak jantung, dari pencernaan, dari semuanya, dari panca indera, semua itu kan koordinasinya di otak. Nah, bagaimana kalau ada tumor atau benjolan di dalam dan menekan saraf-saraf yang ada di otak, akibatnya kita punya masalah yang ya
menurunkan kualitas kesehatan kita, menurunkan kualitas kehidupan kita, itu yang harus kita hindari. Otak sama pikiran beda, Pak. Sebenarnya kalau otak itu kan bentuknya adalah Otak itu fisiknya organ. ya. Kalau Tapi pikiran itu kan adalah hasil dari kerja otaknya otak. itu. Mungkin Ya. softwarenya lah ya. Kalau Oke. pikiran itu software, kalau otak itu hardware, kalau kurang lebih seperti itu. Oke. Sebabnya apa sih, Pak, bisa sakit tumor otak atau kanker otak itu? Nah, ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi kalau primer itu yang tadi salah satunya traumatik karena terjatuh ataupun apapun, suatu saat timbulnya mungkin 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Jadi ada abses gitu mungkin ya, Pak ya? Abses, tapi ternyata karena di dalam bagian otak kita nggak bisa tahu, lama-lama dia terjadi mutasi sel, akibatnya jadi tumor ataupun jinak maupun ganas. Tapi ada yang sekunder, bisa karena dari kanker yang lain, karena metastase. Bisa jadi karena tadi kanker tiroid menjalar ke kanker otak, bisa, Ya. ya kan? Dari kanker lever ke kanker otak bisa, tapi itu disebut tumor atau kanker yang sekunder. Tapi yang sekunder ataupun primer sama-sama menurunkan kualitas kehidupan kita. Itu yang jadi permasalahan. Ya, karena adanya di organ otak itu tadi, Iya. di mana itu berpengaruh terhadap motorik, berpengaruh terhadap banyak hal ya, sensorik. betul. Panca indera dan seluruh organ tubuh kita. Nah, itu yang harus kita waspadai, jangan sampai deh kita kena tumor ataupun kanker yang hubungannya dengan otak. Kanker. Gitu. Kanker. Iya. Pak, apa namanya? Itu kan tidak sekonyong-konyong koder ya. Enggak dong. Itu kan pasti butuh sebuah proses gitu. Nah, itu biasanya itu akan kemudian terdeteksi bahwa seseorang itu mengidap tumor otak ataupun kanker otak itu butuh berapa lama dan lain sebagainya. Apakah juga kemudian ada gejala-gejala yang kita bisa amati dan antisipasi agar kita bisa tahu. Nanti kita akan bahas setelah break ya, Pak Nyoto ya. Jangan lupa untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami, boleh ya. Anda bisa WhatsApp di 081511103103. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, stay di sini ya Ziman Lovers ya, karena setiap seminggu sekali kita pasti akan banyak sekali sharing dengan Anda mengenai banyak hal yang ada dalam kehidupan kita ini. Khususnya kita bahas mengenai penyakit-penyakit ya, keluhan-keluhan yang seringkali kita temui gitu. Tentunya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Dan Anda juga boleh ya subscribe dong di YouTube channel kita Ziman Herbal. Jadi bisa lihat nih bagaimana serunya Nena sama Pak Nyoto lagi siaran gitu ya, Pak Nyoto ya. Iya. Pak Nyoto juga suka senyum-senyum sendiri ya kalau nonton YouTube ya. Sering. Oke, hari ini kita bahas mengenai tumor otak. Kalau misalnya Anda ingin berinteraksi bersama kami boleh ya, langsung saja WhatsApp di 081511103103. Tadi Pak Nyoto ada cerita, jadi sebetulnya tingkatan tumor ataupun kanker itu memang ada stadiumnya sih ya, Pak Nyoto ya. Ada stadiumnya dari 1 sampai 4. Ya, sebabnya bisa jadi mungkin physically karena benturan. Tapi apakah juga ada faktor-faktor lain, misalnya katanya nih Ya. jangan banyak makan penyedap rasa, itu bikin bisa tumor atau kanker dan lain Itu sebagainya. ada penelitiannya sebenarnya ya. Dulu ada anak ayam dikasih penyedap rasa, ya kan. MSG lah, monosodium glutamat, dikasih makanannya MSG, terus ternyata anak ayam itu banyak yang meninggal karena konsumsi MSG. Setelah dibedah otaknya ternyata banyak sedimen ataupun pengapuran di otaknya. Oh, Ya, jadi itu kalau gitu otomatis kita konsumsi makanan yang banyak mengandung penyedap rasa, pengawet, pewarna, pelembut, pengental, yang semuanya kimia yang membuat makanan menjadi keren, itu ya bisa juga merusak sistem saraf dan otak kita kan gitu. Oke, berarti benar ya dikatakan Iya. bahwa makanan tadi MSG dan teman-temannya itu sangat mengganggu ya buat kesehatan Ya, kita. asal jangan kebanyakan aja. Dikit boleh ya? Bukan apa, karena kita mau nggak mau terkontaminasi zaman sekarang dengan Rasa makanan ya? penyedap rasa. Tapi kalau kita bisa menghindari seminimal mungkin kan kita menghindari resiko untuk beragam macam penyakit akibat dari bahan kimia tadi yang sifatnya karsinogenik seperti itu. Apakah ada juga makanan-makanan lain yang bisa menjadi pemicu dari munculnya penyakit ini? Banyak sekali, cuma kan yang menjadi penyebab utamanya itu kan sebenarnya bukan sekedar pola makan ya. Mungkin juga traumatik yang tadi saya sebutkan karena kena benturan yang dulu kena, mungkin pernah gegar otak ataupun apa yang tidak diketahui. Dan memang waktu itu sembuh dalam tempo 3 bulan 6 bulan, tapi ternyata ada hal-hal sisanya lama-lama malah menjadi
tumor otak atau kanker otak, ya kan? Hmm. Nah, tapi yang paling penting kita harus tahu dulu nih fungsi otak kita seperti apa sih kan gitu ya. Oke. Jadi kan kalau kita cerita otak itu ada otak besar, ada otak kecil. Jadi ada otak bagian depan sebut lobus frontal, namanya frontal kan di depan. Ada lagi yang di atas ubun-ubun nih namanya lobus parietal, ya kan. Kemudian di belakang lagi lobus kotak belakang namanya, kan ada otak depan, otak bagian tengah, otak bagian belakang namanya occipitalis, lobus occipitalis. Nah, di bawah otak itu ada lagi parietal, banyak banget sih ya. Otak Kemudian bukannya otak kiri, otak tengah, otak kanan, Pak. Emang ada otak depan, ada, otak belakang? memang itu nanti dibagi lagi bagian-bagiannya, ya kan. Oh, oke. Kemudian ada lagi otak kecil di bawah otak belakang. Di bawahnya otak kecil lagi ada batang otak. Nah, kita mesti tahu tuh fungsinya. Contoh kalau otak yang bagian depan nih yang di dahi ini ya, fungsinya mengendalikan gerakan kita. Oh, di dahi ini ada otak nih, Pak? Iya dong, otak depan namanya. Namanya otak Lobus depan. frontal kan gitu. Oh, oke. Jadi ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian itu kerja dari otak depan. Nah, jadi kalau kita kena tumor ataupun kanker otak di bagian depan, ya pasti ucapan kita udah nggak bisa, gerakan kita juga tidak bisa kita kendalikan, belum lagi perilaku, akibatnya emosionalnya juga tidak terkontrol. Boro-boro bisa memecahkan masalah dan mengambil keputusan karena kan semuanya ada di otak depan. Kemudian ada otak di bagian ubun-ubun nih, parietal ya, dari kiri ke kanan sampai ke ubun-ubun itu parietal. Itu seperti sentuhan, sensasi-sensasi sentuhan, tekanan, suhu, itu kan diatur di otak parietal itu. Kemudian juga tentang kita paham nih ukurannya besar atau ukuran kecil, bentuknya seperti apa, arahnya kemana. Itu adalah otak parietal. Jadi kalau ada orang yang kerjanya kesasar mulu, mungkin otak bagian tengah itu udah error gitu ya. Atau kosong. Udah Kosong ya kan. Kemudian Lupa, kemana nih? Kemana nih? kena sentuhan nggak berasa sih, nggak berasa ini, nggak Udah sensitif. bebal. Nah, itu berarti lobus parietalnya bermasalah kan gitu. Oke deh. Terus? Nah, di bawah otak depan sama otak tengah ada lagi otak di bawahnya namanya lobus temporal. Ini mengendalikan indera pendengaran, ingatan dan emosi. Jadi kalau kita punya ingatannya udah makin lemot, berarti kita lobus temporalnya udah punya masalah. Seandainya ada tumor ataupun kanker atau benjolan yang menekan saraf-saraf di bagian tersebut, ya bisa jadi ingatan kita ikut. Jadi istilahnya ingatnya yang dulu, yang sekarang udah lupa. Kadang-kadang halusinasi, ya, emosinya nggak terkendali. Itu karena lobus temporalnya sudah bermasalah, saraf-sarafnya tertekan oleh tumor yang membesar di bagian lobus temporal tersebut. Kemudian juga bagian bicara, fungsi bicara juga lobus temporal. Jadi ngomong gagap-gagap mungkin ya, karena lobus temporalnya udah kena. Nah, kemudian juga kalau otak bagian belakang ini namanya lobus occipitalis, itu penglihatan. Jadi kalau fungsi penglihatan kita makin lama makin buram, kataraknya nggak ada, berarti otak bagian belakangnya yang itu kena. udah kena tumornya membesar menekankan saraf occipitalis, kita fungsi penglihatan kita berkurang. Nah, di bawahnya otak belakang itu ada otak kecil, bentuknya memang kecil, tapi koordinasi semuanya gerakan tubuh itu ada di otak kecil. Nah, ini kan kalau mengendalikan gerakan halus, menulis, melukis, kan butuh kendali tangan kan. Nah, itu kalau seandainya dia punya otak kecilnya kena tumor yang membesar menekan sistem sarafnya, bisa jadi dia nggak bisa jalan gloyor gitu kan, nggak bisa mengendalikan tubuh, nggak bisa mengendalikan keseimbangan, ya kan? Karena otak kecilnya sudah ada tekanan dari tumor tersebut. Oke, berarti almost all our activities dikendalikan sama otak ya Pak ya, dengan masing-masing fungsinya tadi untuk beberapa partnya. Oke, nanti kita lanjut ya. Lanjut lagi ya, Saya sudah banyak dikode. lagi sih. Yoi. Nanti kita akan lanjut kembali Ziman Lover. Silahkan yang pengen bertanya boleh ya, masih dibuka di 081511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak Ziman Lovers yang terus setia bersama Nena dan Pak Nyoto di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Luar biasa sekali ya, banyak sekali juga pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Nanti kami akan jawab satu persatu, mudah-mudahan ini membantu ya. Dan pastinya acara ini dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Kita masih bahas mengenai tumor otak. Ini ngeri banget ya, tadi Pak Nyoto ada cerita bahwa fungsi otak dari part by partnya itu luar biasa banget ya buat kehidupan kita ya. Masing-masing sudah punya fungsi yang dimana itu salah satu hilang saja kita udah
apa ya bahasanya cengok gitu kali. Iya, kecuali ada orang otak kamu sih di dengkul nggak apa-apa, karena jarang dengkul itu kena kanker otak. Kalau di dengkul otaknya, ya kan? Kanker dengkul ada loh lo. Iya, kanker dengkul ada ya. Biasanya buat rawon kalau dengkul. Tapi kenapa ya? Kenapa asosiasinya otakmu didengkul ya kalau untuk orang yang enggak? Iya ya, karena Kenapa otak coba? udang gitu ya. Hmm. Kasihan udangnya itu kita jadikan kambing hitam ya kan. Kalau orang Ya bego wes. dibilangnya otak udang. Oh, udangnya juga kok saya sih jadi korban kan gitu. Ya. Padahal udang juga pinter-pinter Bisa ya kan. jadi. Kalau enggak kan nggak bisa berenang nih. Iya. Lanjut dah. Oke deh, jadi kalau orang udah kena tumor otak, ataupun kanker otak, pasti ada gejala-gejalanya dong yang umum gitu ya. Kalau suka sakit kepala berkepanjangan susah sembuh, bisa jadi kejang-kejang ya kan, seperti orang ayan ya, epilepsi, bisa juga kena tumor otak atau kanker otak. Oh. Masalah penglihatan menurun, kesulitan berbicara, mau berbicara tiba-tiba gagap, mual dan muntah. Kemudian juga masalah memorinya tiba-tiba meredup, gampang lupa ya kan. Kemudian juga halusinasi ya kan. Demensia atau kepikunan, kemampuan berpikirnya menurun, bisa juga ada gejala tumor atau kanker otak. Oh, itu Kemudian, gejala-gejalanya. iya, kelemahan otot atau mati rasa, nggak bisa koordinasi bagian-bagian tubuhnya, tangannya lah, kakinya lah, keseimbangannya nggak bisa koordinasi. Itu juga gejala dari tumor atau kanker otak. Ya, kemudian juga kesulitan berjalan sama juga ya. Kalau orang sulit berjalan kan koordinasi tubuhnya nggak bisa. Nulisnya nggak bisa, ya kan, boro-boro nulis di WA mencet-mencet juga agak susah ya kan, mau mencet, mau makan, mau taruh di mulut, taruhnya ke kepala ya kan, karena apa? Mungkin udah nggak bisa koordinasi kan. Tapi sering kali aku Bukannya- juga pura-pura kanker tumor Oh, otak gitu nih ya. kalau debt collector datang ya. Kalau- Pura-pura nggak bisa ngomong. pura-pura lupa gitu. Pura-pura. Memang kita kalau tiba-tiba datang tagihan tapi belum bisa bayar, langsung kena kanker otak tuh, butek semuanya. Nyambung kan? Oke, terus. Iya. Kemudian kelelahan tanpa penyebab yang jelas. Nah, itu juga ciri-ciri gejala awal, ya kan. Nah, kalau gejalanya makin lama, makin membesar, koordinasinya makin nggak bisa, tiba-tiba udah ingatnya yang dulu-dulu, yang sekarang udah lupa, udah makan atau belum, hari ini hari apa, jam berapa, udah lupa, ya kan. Itu juga lama-lama udah gejala yang menunjukkan punya masalah dengan ada Otaknya. tumor di otak. Di bagian mananya nanti tinggal kita periksa aja kan. Atau ke mungkin medis. penyumbatan bisa jadi juga nggak sih Pak Nyoto? Bisa juga, cuma kan kalau tumor itu kan dia menekan sistem saraf ya. Jadi sistemnya itu sifatnya konsisten gejalanya itu. Cuma kalau kena stroke itu kan kadang-kadang udah kena baru Pecah, ada gejala akibat stroke-nya kan, akibat. Tapi kalau gejalanya itu terus-menerus, dari sakit kepala berkepanjangan, koordinasi tubuh makin sulit, keseimbangan juga sulit, penglihatan makin buram, nah itu kelelahan tanpa penyebab yang jelas. Nah itu berkepanjangan konsistensi, itu Mesti kita waspada. waspada. Cek deh di MRI, di CT scan ada apa dalam otak kita, apakah ada tumor atau kanker, baik akibat yang primer maupun yang sekunder. Bisa jadi memang udah ada kanker payudara, kanker paru-paru, kanker liver, kanker tiroid yang nyebar larinya ke otak. Ada nggak profesi-profesi tertentu yang kemudian dia punya probabilitas tinggi kena kanker atau tumor otak? Katanya sih kurangnya oksigen yang ke otak juga itu bisa mengganggu dan lama-kelamaan. Betul. Ada lagi karena akibat gelombang elektromagnetik yang demikian tinggi Oke. ya, itu juga bisa merusak Radiasi sistem ya. radiasi yang kena ke kepala. Mungkin lingkungan kita nih radiasinya tingkat tinggi, bisa juga jadi Pakai kanker handphone juga otak. kelamaan juga bisa ya. Itu yang paling umum, tapi kan handphone zaman sekarang udah low Kecil ya ya, kan. Kalau low zaman radiasi. dulu mungkin karena kan apa namanya itu radiasi gelombang elektromagnetiknya sangat tinggi. Jadi bisa Oke. pencetus kanker otak atau tumor otak. Pak, itu sampai ekstrim nggak sih gejala-gejala itu muncul? Artinya begitu mengganggu sekali, nggak seperti pusing yang teramat sangat atau? Ya, karena kan kebetulan saya sudah ketemu beberapa orang yang kena ada tumor di batang otak gitu ya. Kenapa saya bahas kali ini? Karena saya kemarin jenguk teman SMA saya yang kena tumor di otak kecil. Ya mungkin juga udah menyebar ke batang otak tumornya itu. Yang saya lihat dia kemampuan mengingatnya itu sudah menurun, taunya yang lama-lama. Jadi kalau saya ke rumahnya untuk menggembirakan hatinya, ya kita cerita yang lama-lama dia masih ingat. Oh, Cuma kalau malah ingat yang lama, yang iya, baru malah yang nggak ingat. barunya Memorinya memorinya lossnya udah yang loss, yang ya baru. kan? Oh, Kemudian jika untuk jalan dia udah nggak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. oke. Kalau buat baca masih bisa, cuma untuk membalas sudah salah pencet mulu. A jadi D, D jadi F gitu. Karena nggak bisa koordinasi kan. Oke. Nah dari situlah saya kenapa ingin bahas. Cuma yang paling penting adalah apapun keluhan penyakit kita yang secara medis ataupun jangan non medis ya, nanti salah persepsi ya.
dia harus punya keyakinan dulu bisa sembuh itu dulu. Harus kuat keyakinannya bisa sembuh dengan cara apa? Merubah pola makan, berpikiran positif, konsumsi herbal, terapi-terapi yang lain yang mungkin dianjurkan di medis harus dilalui gitu. Cuma kalau sudah sampai wajib dioperasi, ini yang saya pikir agak riskan karena Dioperasi itu maksudnya diambil ya, diambil tumor otak kankernya, or- penyinaran. disinar kan biasanya radiasi atau di kemoterapi, atau ada yang dioperasi diambil bagian otaknya yang Ada terjadi efek ya? tumor. Nah takutnya itu faktor risikonya tinggi, itu yang menjadi problema. Nah bagaimana solusinya? Apa kita bahas sekarang apa nanti? Oke. Kita bahas nanti aja deh Pak ya. Oke. Sekalian kita nanti juga akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk ya. Siap. Cuma ini jadi deg-degan banget karena beberapa gejala yang disampaikan Pak Nyoto itu adalah hal-hal yang sering banget ya kita alamin mungkin gitu kan. Karena kan banyak Iya. tuh tiba-tiba pusing, ada kejang atau mungkin lupa atau halu dan lain sebagainya, emosi tinggi. Nah, mesti diwaspadai. Oke, kita akan bahas setelah ini bagaimana cara untuk mengobatinya. Pastikan masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Ya, siapa sih yang gak kepengen selalu sehat ya kan? Kelihatan awet muda, berseri-seri, always happy. Ya semua orang pengen seperti itu ya. Dan usir cantik sama penyakit. Nah, kalau pengennya seperti itu ya pastinya kita mesti betul-betul harus aware dengan kondisi kesehatan kita. Acara ini memang didesain buat sharing dengan Pak Nyoto mengenai banyak hal dalam hidup ini yang sering kali kita temui ya, mengenai penyakit-penyakit yang ini ono ya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Masih dibuka 081511103103. Kita masih bahas mengenai tumor otak. Oke Pak Nyoto, ini ada pertanyaan dulu ya Pak Nyoto, boleh ya? Siap. Dari Pak Yanto di Depok. Untuk konsumsi Ziman ini amannya berapa kali sehari sih Pak Nyoto? Soalnya saya ini punya darah tinggi. Oke, jadi kalau kita mau konsumsi rutin, bagi mereka yang punya penyakit kronis itu artinya penyakitnya udah bertahun-tahun, hipertensinya nggak normal, itu kan namanya kronis. Kalau kadang normal, kadang nggak normal, itu masih penyakit hipertensi akut kan gitu. Nah kalau udah kronis, kalau bisa konsumsinya 5 tetes sehari 4 kali, ya kan. Lalu pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita konsumsi Ziman amannya? Nah, kita harus samakan dulu garis bawah ya, bahwa Ziman itu bukan obat. Karena bukan obat, dia adalah buah-buahan yang diekstraksi dingin, diambil saripatinya. Mau dikonsumsi 1 botol sehari juga nggak masalah, cuma kan boros. Kalau bisa minimal 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam ya. Tapi bagi penderita hipertensi ya juga pola makannya harus diatur. Jangan konsumsi makanan yang banyak natrium atau sodium atau garam. Karena garam itu sifatnya menahan cairan dalam tubuh. Akibatnya kalau cairan dalam tubuh kita tidak keluar, tekanan darah kita tinggi dong. Nah begitu kita konsumsi makanan yang sifatnya mengandung lawan dari natrium, yaitu sifatnya alkali, dia nanti diuretik, buang air kecil, tekanan darah kita menjadi normal. Nah jadi pola makan kita jangan makannya yang serba asin. Kalau makanan asin tuh emang enak-enak sih, cuma kalau penderita darah tinggi konsumsi makanan yang asin, waduh gimana bisa mengatur tekanan darahnya menjadi normal, ya kan? Jadi jangan konsumsi makanan yang kadar natriumnya tinggi, konsumsi Zimannya rutin. Nah kalau nanti ternyata sudah dicek kadarnya normal, dosisnya dikurangi sehari 3 kali, sehari 2 kali boleh. Oke, gitu ya Pak Yanto ya. Berikutnya dari Ibu Suprapti. Pak Nyoto, berapa hari ini nih Pak Nyoto, saya sakit perut. Saya periksa ke dokter, dikasih obat. Nah, apakah Zimannya tetap diminum? Tapi sakit perut saya tuh belum sembuh loh Pak Nyoto sampai sekarang. Nah, Gimana nih sakit solusinya perutnya nih? kan mesti tahu dulu ya, biar kalau kita ingin berobat secara aman gitu ya, diagnosa tegak dulu sakit perutnya karena faktor apa, terkontaminasi bakteri apa, terkontaminasi virus apa, sehingga kita bisa sakit perut. Apakah ada buang-buang airnya, atau cuma melilit saja, atau cuma emah saja, kan mesti jelas kan seperti itu. Jadi pada saat kita diberikan obat, kita tahu obat itu kinerjanya untuk apa, misalnya seperti itu. Ya. Nah bagi mereka yang punya masalah
penyakit perut, ya konsumsi Zimannya jangan berhenti, nggak masalah, biar tubuh punya kekuatan untuk meredam sumber dari sakit perutnya itu. Akibatnya kalau misalnya dispepsia atau mah, atau akibat ada infeksi dari virus atau bakteri, itu bisa ditekan dengan adanya antioksidan, antiinflamasi, antibakteri dan anti jamur yang ada dalam herbal, yang ada dalam Ziman. Jadi konsumsi rutin nggak masalah karena ini adalah makanan yang mendukung kualitas kesehatan kita. Oke, baik. Sekarang saya mau nanya mengenai solusi tadi yang Pak Nyoto katakan untuk mungkin ada yang terkena tumor otak atau kanker otak. Ya. Itu apa yang kita bisa lakukan? Jadi yang namanya tumor itu kan sebenarnya sel-sel tubuh kita membelah diri tapi tidak mau mati kan. Jadi akibatnya dia membesar. Tak terkendali ya. Jadi yang namanya sel itu dia berkembang biaknya dengan membelah diri, yang tua mati, yang muda meneruskan kehidupan di sel kita. Tapi kalau yang tua nggak mau mati-mati juga, akibatnya kan sel kita berkembangnya demikian pesat, akibatnya timbul benjolan atau tumor. Menekan sistem saraf di otak dan kita, akibatnya kita kena gejala dari penyakit tumor atau kanker otak. Jadi yang paling penting apa? Kita punya kekebalan tubuh harus optimal dulu, karena kekebalan tubuh kita lah yang mampu mencegah atau melawan sel kanker yang berkembang tadi, sel tumor tersebut. Kemudian bagaimana caranya sel tumor yang tadi sudah belah diri nggak mau mati itu menjadi normal kembali, disebut apoptosis, disebut program bunuh diri sel kanker. Jadi sel kankernya tadi yang reaktif, jadi dia program bunuh diri sehingga jadi normal kembali. Nah, untuk menjadi apoptosis itu tubuh kita harus bersifat alkali. Tubuh kita harus terbebas dari bahan-bahan karsinogen. Tubuh kita harus bebas dari hal-hal yang memberatkan metabolisme tubuh. Nah, kalau kita konsumsi herbal yang memang secara alamiah mampu untuk menekan laju pertumbuhan kanker, pola makan kita diperbaiki, moga-moga kita bisa mendegradasi sel-sel tumor ataupun sel kanker itu sehingga kita bisa menemukan kembali kualitas kehidupan kita yang membaik. Seperti itu. Dan Ziman bisa menjawab untuk hal itu ya. Nanti kita bahas apa sekarang? Nanti aja Oke, deh nanti ya. aja Ini ya. soalnya ini sel-selnya lagi pada mau harakiri ya. Ada Kita kiri dulu. yang pengen pesan Ziman boleh langsung WhatsApp 0877900300. Kita kembali lagi nanti ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita selalu memberikan solusi bagi Anda Ziman Lovers yang punya masalah problem dengan kesehatan ya. Jadi stay seminggu sekali di radio ini karena akan banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Pastinya diingatkan juga buat subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Karena seperti juga kalau kita menyimpan sesuatu kita bisa recall ya, dipanggil lagi. Oh, kalau misalnya ketemu dengan masalah bisa ada jawabannya di situ. Terima kasih banyak yang terus berinteraksi dan Anda yang kepingin dapetin Ziman langsung saja WhatsApp di 0877900300. Ziman ada kandungan apa sehingga dia bisa membantu hampir segala macam penyakit termasuk tumor otak ini, Pak Nyoto? Jadi hasil penelitian ya, kandungan dalam Ziman itu kan salah satunya adalah nonifruktus. Nah, nonifruktus itu mengandung kandungan yang seperti anthraquinone. Kemudian juga ada scopoletin. Dia mampu membuat sel-sel kanker itu apoptosis. Sel kanker yang liar ataupun yang bermutasi itu bisa jadi program bunuh diri. Cuma bagi mereka yang punya masalah dengan tumor ataupun kanker, konsumsi Zimannya juga jangan jarang-jarang. Apalagi penyakit kanker tumor itu udah penyakit yang benar-benar terminal sekali ya. Udah benar-benar dikit lagi pindah alam. Dan kualitas kesehatan itu benar-benar ngedrop. Jadi kalau bisa ya belinya jangan sebotol, langsung beli 10 botol untuk 1 bulan, konsumsinya bisa 5 tetes sehari, bisa 5 kali, bisa 6 kali rutin. Tapi kan kebanyakan orang yang kena tumor otak ada yang sudah lupa kapan makan, kapan minum. Jadi yang menjaga harus membantu, ya kan. Nah, kalau dia konsumsi rutin dan pola makannya dihindari pola makan pencetus kanker seperti karbohidrat buruk yang namanya gula, karbohidrat sederhana dibuang deh. Kemudian protein buruk seperti daging merah, binatang kaki 4 dibuang. Bisanya daging unggas ataupun ikan masih boleh kan gitu. Kemudian konsumsi lemak baik, jangan lemak jahat ya kan. Kemudian kita banyak menenangkan pikiran. Semua faktor psikis kita yang menghambat kesembuhan kita bongkar, kita ikhlas, kita pasrah,
kita benar-benar yakin kita bisa sehat, tapi benar-benar pikiran negatif-negatif itu dibuang. Karena Oke. penyebab cancer juga bisa dari Faktor psikologi. psikis, sakit hati, dendam, emosi, marah, kecewa yang terus-menerus merusak sistem sel DNA, akibatnya DNA kita mutasi jadi kanker otak. Apalagi bebannya kan di pikiran, akibatnya di tumor ataupun kanker Oke, otak. itu analoginya gimana ya Pak? Karena itu kan sebenarnya perasaan yang Iya. sakit, dendam, sedih terus menerus, amarah yang nggak terkendali dan semua hal negatif. Kenapa kemudian bisa berpengaruh terhadap selnya? Karena kan kanker dan adalah Ya, sel. memang kan kanker itu kan sebenarnya sel tubuh kita adalah makhluk hidup yang merangkai menjadi jaringan. Nah, kalau sel itu kita berikan efek negatif dari pola pikir mental yang negatif, emosi yang buruk, lama-lama sel itu menjadi stres, sistem hormonal nggak seimbang, akibatnya sel kita bermutasi menjadi liar. Jadi kalau sudah kena cancer, udah deh beban-beban pikiran itu dibuang, kita pasrah sama Tuhan, kita tawakal ya, menyerahkan urusan kita sama Tuhan. Kita tiap hari berdoa agar sembuh, konsumsi zimannya rutin, pola makannya juga makanan sehat. Moga-moga kita bisa keluar dari masalah Oke. kesehatan tersebut dan jangan berputus asa. Jadi terintegrasi tetap ya, harus Terintegrasi. faktor mental, faktor makanan, faktor lingkungan. Apa psikis dan Oke, sebagainya. oke. Jadi itu ya. Jangan sampai semua sampah yang ada di tubuh ini tuh dipelihara, ya kan? Ya nggak banyak tuh, Betul. karena itu ngaruh banget terhadap sistem metabolisme kita secara overall. Aduh banyak tuh kok waktunya udah habis Cepet sih. banget ya, habis panjang sih yang harus kita bahas. Mungkin Yoi. next time kita lanjutkan yang lain. Oke, baik. Gitu Ziman Lovers ya. Jadi jangan lupa buat yang pengen dapetin Ziman boleh langsung WhatsApp di 0877 90.300. Ingat baik-baik siapa sih yang paling peduli pada diri kita selain diri kita sendiri. Makanya semua hal yang bersifat toksik, baik itu mental, baik itu toksik makanan, hilangkan ya Pak Nyoto ya. Kita bebas dari Happy aja kayak Pak Nyoto loh Betul. gitar kan I'm still loving you gitu. Tahu aja. Oke, saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam Sehat, sehat, awet muda bersama Ziman.